dengan tanpa ditekan hanya dengan beratnya pedang itu, leher Abu Jahal pun putus. Maka Abu Jahal mati di tangan seorang yang kecil seperti Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud meriwayatkan, sesombong-sombongnya Fir'aun itu lebih sombong Abu Jahal. Fir'aun waktu dia mau mati itu masih bunyi amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Itu sudah tenggelam. Artinya sudah yugurgir. Napas atau nyawa itu sudah di tenggorokan. Ini innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Iman Kelurahan Pasir Putih yang dirahmati Allah. Kali ini ibu-ibu bisa melihat saya berdiri karena saya tidak memegang kitab. Kemarin ada yang tanya-tanya, kok ustadznya nggak berdiri, apa nggak bisa berdiri? Bisa Bu, cuman karena membaca kitab harus duduk. Itu saya mendengar berita dari istri saya, karena kemana-mana pergi istri saya bawa. Karena saya tidak mau berpisah sekalipun dengan istri saya gitu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kali ini kita berada di malam 17 Ramadan, di mana malam 17 Ramadan kali ini kita memperingati nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu aslinya adalah tidak dibukukan di dalam Al-Quran, tidak berbentuk mushaf, tidak berbentuk buku. Aslinya itu adalah berbentuk lembaran. Ada yang dibawa, ada ditulis di lembaran kulit binatang, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di batu. Itu aslinya seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah perintahkan setiap ayat yang turun setelah Rasulullah bacakan, lalu sahabat mendengar, lalu sahabat apal dengan apa yang Rasulullah bacakan itu, maka sahabat disuruh mencatatnya, disuruh menulisnya. Tapi untuk sunnah Nabi atau untuk hadis itu tidak boleh ditulis. Pada saat itu Rasulullah perintahkan untuk menulis wahyu, tapi tidak untuk menulis hadis. Jadi hadis itu cukup dihafal, tidak boleh ditulis. Kenapa? Khawatir nanti akan tertukar mana wahyu, mana hadis. Oleh karena itu hadis tidak ditulis, hadis cukup dihafal. Ketika ayat yang berbunyi Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina, pada saat ayat ini turun 18 hari kemudian Rasulullah wafat. Maka ayat ini turun pada saat Hujjatul Wada, pada saat Nabi SAW menunaikan ibadah haji yang sekali-kalinya dan terakhir kalinya. Itulah disebut dengan Hujjatul Wada, haji perpisahan. Karena setelah 18 hari kemudian Rasulullah sakit, kemudian Rasulullah wafat. Akan tetapi pada saat itu ketika ayat Al-Quran itu sempurna, sudah diturunkan semuanya oleh malaikat Jibril, diberikan kepada Rasulullah, berarti yang menyampaikan wahyu berupa Al-Quran ini adalah malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril ini merupakan guru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau sebagai posisinya itu lebih tinggi Rasulullah daripada malaikat Jibril.
karena Rasulullah ini bisa bertemu dengan Allah, sementara malaikat Jibril nggak berani bertemu dengan Allah pada saat Isra wal Mi'raj. Nah, malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran sampai selesai ini, Rasulullah ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan mulai dari awal sampai akhir, agar tidak terjadi kekeliruan. Akhirnya Rasulullah setar kepada malaikat Jibril. Setar pertama sukses, setar kedua sukses. Rasul kan tidak pernah lupa kecuali Allah jadikan lupa. Rasulullah itu tidak pernah lupa kecuali Allah jadikan lupa. Sebagai basyariah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat kemanusiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah itu sangat terjaga. Jadi Al-Quran ketika disampaikan kepada para sahabat pada saat itu didengar oleh orang banyak. Itulah disebut dengan Al-Quran itu mutawatir. Mutawatir itu dari Rasulullah kepada para sahabat didengar oleh orang banyak. Lalu ulama pada mempertanyakan banyaknya itu berapa. Ulama hadis menyebutkan sekurang-kurangnya banyaknya yang mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sekurang-kurangnya 10 orang. Itu sekurang-kurangnya. Kalau untuk ukuran bahasa Arab, 3 itu sudah banyak. Kalau 1 buku namanya Kitabun Wahidun, 2 buku namanya Kitabani Senani, 3 buku namanya salah satu kutubin. Jadi 3 ini sudah banyak kalau menurut bahasa Arab. Tapi yang dimaksud banyak dalam posisi mutawatir di sini, ini adalah ketika jumlahnya 10, itu menurut mayoritas ulama ahli hadis. Maka Al-Quran inilah yang satu-satunya yang sampai kepada kita itu terus mutawatir. Kenapa kok terus mutawatir? Karena Rasulullah menyampaikan didengar oleh para sahabat, banyak sahabat yang dengar. Sahabat ketika sudah menguasai Al-Quran mengajarkan kepada santri-santrinya, muridnya juga banyak yang mendengarkan itu. Muridnya yang sudah menguasai Al-Quran yang diajar oleh gurunya punya murid lagi, banyak lagi yang mendengar Al-Quran itu. Sampai kepada guru kita ngajarkan kepada kita, saat itu kita belajar, kawan-kawan kita banyak. Kemudian saya jadi guru ngaji, murid-murid saya juga banyak. Artinya apa? Al-Quran itu sampai kepada kita itu mutawatir. Kalau mutawatir itu tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin ada perubahan, karena yang dengar banyak. Kalau salah yang lain pasti mengingatkan, tidak, itu yang benar ini. Inilah Al-Quran. Maka hadis yang sampai kepada kita itu sebetulnya caranya sampai kepada kita itu ada 2 macam. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Kalau derajatnya tidak sampai mutawatir namanya ahad. Berarti ahad itu bukan berarti satu yang meriwayatkan. Akan tetapi ketika jumlahnya 10 ke atas itu namanya mutawatir. Nah, hadis ahad inilah nanti baru terpecah-pecah menjadi ada namanya hadis sahih. Hadis sahih lidzatihi, ada sahih li ghairihi, ada nanti hadis hasan lidzatihi, ada hasan li ghairi, sampai nanti bermacam-macam bentuk hadis. Kalau dijelaskan nggak cukup malam ini. Al-Quran yang sudah disetar oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril 2 kali, kemudian Rasulullah pengen juga mendengarkan bacaan sahabat. Akhirnya yang biasanya Rasulullah membacakan Al-Quran, sahabat mendengarkan, ini Rasulullah mendengarkan, sahabat membacakan, untuk mengetahui agar bacaan-bacaan sahabat itu benar. Maka Rasulullah ketika mengajarkan kepada sahabat itu urutannya seperti yang ada di dalam Al-Quran kita baca itu. Mulai dari Alif Lam Mim, mulai dari surah Al-Baqarah, kemudian terus surah Al-Baqarah, mulai dari surah Al-Fatihah, kemudian terus surah Al-Baqarah, begitu seterusnya sampai surah An-Nas. Itu bukan ijtihadnya para sahabat, ini adalah qat'inya, ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu seperti itu. Biasanya Rasulullah membacakan Al-Quran, sahabat mendengarkan. Kali ini sahabat membaca Al-Quran, Rasulullah mendengarkan untuk mengetes seberapa bagus bacaannya dan seberapa benar
urutannya. Suatu ketika Rasulullah itu memberikan kuis atau memberikan tantangan kepada sahabat. Saat itu Rasulullah sampaikan, siapa di antara kalian yang berani membaca surah Ar-Rahman di depan Ka'bah? Rasulullah sampaikan itu kepada sahabat. Tidak ada yang angkat tangan. Kemudian ada yang angkat tangan, orangnya kecil. Angkat tangan seperti ini, orangnya kecil. Ketika Rasulullah sampaikan siapa yang berani membaca surah Ar-Rahman di depan Ka'bah, tidak ada yang angkat tangan. Yang berani angkat tangan orangnya kecil, namanya Ibnu Mas'ud. Karena orangnya kecil, Rasulullah ngulang lagi, siapa yang berani membaca surah Ar-Rahman di depan Ka'bah? Tetap Ibnu Mas'ud angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Akhirnya tantangan itu dijawab oleh Ibnu Mas'ud membaca surah Ar-Rahman di depan Ka'bah. Ar-Rahman 'allamal Quran, dan seterusnya. Begitu mendengar kalimat dari surah Ar-Rahman itu dibacakan, Abu Jahal keluar. Langsung ditamparnya Ibnu Mas'ud ini. Karena kecil, Abu Jahal itu tinggi besar, ditampar tuh melanteng kurang lebih sekitar 7 meter. Berdarah-darah telinganya setelah ditampar itu. Sudah berdarah-darah telinganya itu, dibolongin pula telinganya itu pakai jarum. Dibolongin di sini, terus diikat. Ibnu Mas'ud kesakitan. Akhirnya Ibnu Mas'ud lari nemui Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW sedang mengadakan halaqah. Halaqah itu pengajian yang duduknya keliling. Lagi halaqah. Sahabat melihat Ibnu Mas'ud dengan ceritanya dan telah ditampar oleh Abu Jahal seperti itu. Sahabat-sahabat semuanya pada menangis. Kasihan, kecil ditampar sampai berdarah-darah seperti itu. Rasulullah sesungguhnya pengen menangis juga. Kasihan nengok Ibnu Mas'ud ini. Tapi akhirnya Rasulullah melihat Ibnu Mas'ud bukan menangis, justru malah tersenyum. Sahabat yang lain heran, ya Rasul, kami semua kasihan melihat Ibnu Mas'ud seperti ini. Kok engkau bisa tersenyum seperti itu? Ada apa gerangan? Rasulullah itu orangnya kasab. Kasab itu bisa melihat sesuatu yang belum pernah terjadi. Akhirnya Rasulullah sampaikan, tidak diterangkan oleh Rasulullah tapi sampaikan, nanti pada saatnya kamu akan tahu sendiri kenapa aku tersenyum. Suatu ketika ada diumumkan oleh Rasulullah untuk membalas kekalahan perang Uhud, maka Rasulullah mengadakan perang namanya perang Badar. Maka pada saat perang Badar itu diumumkan siapa yang ingin dan ikut perang Badar agar mendaftarkan diri. Tapi syaratnya harus dapat izin dari kedua orang tuanya. Kalau tidak mendapat izin dari kedua orang tuanya, maka tidak boleh ikut perang Badar, tidak boleh ikut maju di medan perang. Loh kok begitu? Sampai Rasulullah melarang kalau dia ikut perang tidak dapat izin kedua orang tuanya. Karena tidak ada gunanya Islam ini naik, Islam ini tinggi kalau anak-anaknya durhaka kepada orang tuanya. Maka anak-anaknya harus santun, anak-anaknya harus hormat, anak-anaknya harus takzim, anak-anaknya harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Akhirnya pada saat itu Ibnu Mas'ud juga tunjuk tangan, ya Rasul, apakah badan yang seperti ini aku boleh ikut perang? Lalu Rasulullah sampaikan, Ibnu Mas'ud, kamu boleh perang, tapi dengan syarat kamu tidak boleh dekat-dekat dengan musuh dan bawalah senjata yang kamu bisa. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud itu ketika memegang pedangnya Umar bin Khattab, pedangnya jatuh dan dia ikut terjatuh. Saking beratnya pedang Umar bin Khattab dan kecilnya Ibnu Mas'ud. Akhirnya Ibnu Mas'ud membawa senjata sesuai dengan ukuran badannya. Dibilang oleh Rasulullah jangan dekat-dekat musuh. Tetapi tugas Ibnu Mas'ud adalah menghabisi musuh yang sudah jatuh di dekatnya.
Itu Rasulullah sangat sayang kepada Ibnu Mas'ud. Makanya dibilang jangan dekat-dekat musuh, tetapi tugasmu adalah menghabisi musuh yang jatuh di dekatmu. Pada saat terjadi pertempuran di Badar itu, ternyata Abu Jahal tadi yang membolongi kupingnya setelah dihantam oleh Ali bin Abi Thalib itu jatuh di sebelahnya. Langsung ditangkap oleh Ibnu Mas'ud. Bagaimana caranya? Langsung didekati pisaunya ini, didekatkan ke leher Abu Jahal tadi. Kenapa? Khawatir nanti kalau dia bangun itu tinggal langsung nusukkan ke lehernya. Akhirnya Abu Jahal benar-benar siuman tapi masih tidak berdaya. Begitu melihat Ibnu Mas'ud dengan membawa pisau yang kecil kayak pisau dapur mungkin panjang segini gitu. Orang pedang tuh segini. Ini pisaunya cuma segini. Lalu Abu Jahal bilang, Ibnu Mas'ud, malu aku kalau mati dengan pisaumu yang kecil itu, katanya. Ini mau mati masih sombong nih. Lalu Abu Jahal sampaikan, kalau kamu pengen membunuhku, ambil pedangku. Pedangnya Abu Jahal itu berat, besar, panjang. Akhirnya pedangnya itu diikat, ditaruh di atas lehernya. Setelah diikat, ditarik talinya itu. Dengan tanpa ditekan, hanya dengan beratnya pedang itu, leher Abu Jahal pun putus. Maka Abu Jahal mati di tangan seorang yang kecil seperti Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud meriwayatkan, sesombong-sombongnya Fir'aun itu lebih sombong Abu Jahal. Fir'aun waktu dia mau mati itu masih bunyi amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Itu sudah tenggelam. Artinya sudah yugurgir. Napas atau nyawa itu sudah di tenggorokan. Ini Abu Jahal sama sekali tidak. Justru malah pengen mati dengan pedangnya sendiri. Gengsi dia mati dengan pisaunya Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Sesombong-sombongnya Fir'aun, ternyata masih ada yang lebih sombong lagi, yaitu Abu Jahal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berawal dari surah Ar-Rahman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat Ibnu Mas'ud itu dilukai oleh Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal yang menghabisi adalah Ibnu Mas'ud. Setelah mati terkapar itu Abu Jahal, itu kupingnya Abu Jahal tadi itu dibolongi sebagaimana Abu Jahal membolongi kupingnya Ibnu Mas'ud. Diikat dengan tali itu tadi, terus tali itu diikatkan di buntut kuda. Kudanya disepak oleh Ibnu Mas'ud, lari, akhirnya kuda itu nyeret Abu Jahal. Inilah yang menyebabkan Rasulullah tertawa dengan kelakuan Ibnu Mas'ud. Istilahnya itu balas dendam. Kemarin kupingnya dibolongi, sekarang ganti membolongi kupingnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, inilah surah Ar-Rahman. Lalu Al-Quran, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, masa Abu Bakar As-Siddiq, itu Umar bin Khattab mengajukan, wahai Abu Bakar, Al-Quran ini sebaiknya dibukukan, karena orang-orang penghafal Al-Quran pada gugur di medan perang. Nanti kalau gugur semuanya, anak cucu kita tidak tahu tentang Al-Quran. Akhirnya Umar bin Khattab menyampaikan itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar menolaknya awalnya. Rasulullah tidak melakukan itu, tapi dengan hati-hati Umar bin Khattab menyampaikan dengan pentingnya Al-Quran dibukukan itu. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menerimanya. Dan belum selesai, diteruskan pada zaman Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab terjadi sebuah pembukuan Al-Quran, dan pembukuan itu dipegang oleh Hafsah. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian Umar bin Khattab pun meninggal. Pada masa Utsman bin Affan diteruskan lagi, dan Utsman bin Affan menginginkan seluruh Al-Quran di penjuru dunia ini sama, satu. Maka ulama mengatakan haram hukumnya Al-Quran itu ditulis hanya dengan terjemahan.
Tidak boleh Al-Quran ditulis hanya terjemahan. Kalau mau menerjemahkan Al-Quran, maka aslinya harus ditulis. Maka Al-Quran ini dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu masih orisinil, masih terjaga. Itulah kalimat-kalimatnya, itulah ayat-ayatnya. Akan tetapi barangkali tanda-tandanya yang berbeda. Kenapa? Karena pada zaman itu ditulis Al-Quran itu tidak ada titik, tidak ada baris. Bagaimana caranya membaca tidak ada titik, tidak ada baris? Maka Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau adalah yang dianugerahi oleh Allah ilmu yang sangat banyak. Di antaranya adalah ilmu membaca Al-Quran. Dan di situ beliau mengajarkan ilmu cara membacanya, namanya ilmu nahwu. Maka diajarkanlah kepada seorang yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali akhirnya menyusun sebuah kitab namanya Kitab Ilmu Nahwu. Itulah cara untuk membaca, membarisi, memberi titik Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dikasih baris maupun tidak dikasih baris, bagi orang yang tahu ilmu nahwu bacaannya sama. Bagi orang yang tahu ilmu nahwu. Tapi kebanyakan kita tidak tahu ilmu nahwu, makanya dikasih baris supaya tidak salah membacanya. Ketika Al-Quran itu sudah dikasih baris dan sudah dibukukan, pada saat membukukan itu tidak langsung dibukukan, tidak. Tapi Umar bin Khattab kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan membuat panitia. Di antaranya adalah Utsman bin Affan itu sendiri, Ibnu Mas'ud, kemudian Zaid bin Sabit, dan seluruh penghafal-penghafal Al-Quran kumpul di situ. Caranya gimana? Caranya ini membaca Al-Qur'annya dari awal, ini tulisannya, ini Al-Qur'annya, ini tulisannya, ini Al-Qur'annya, ini tulisannya. Kalau ada bacaan tapi nggak ada tulisannya, maka tidak jadi ditulis. Inilah Al-Qur'an. Barangkali itu saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.